Lagi-lagi kita viral di ranah seperti itu. Dan ini yang sebenarnya sangat-sangat disayangkan. Dia kalau misalnya masih mempunyai sifat eksklusif dan tertutup, kayaknya lebih baik nggak usah jadi rektor. Jadi sekolah pulang pergi aja? Iya, sama nongkrong. Oke, nongkrong. Iya. SMK kan cuma begitu, iya, benar, nongkrong. Anggota-anggota himpunan dijejer. Siapa yang mau milih, Bu? Pilih aja. Sebagai anak angkat. Oh, sebagai anak angkat. Presma dinasnya kemana, Bang? Kalau perjalanan dinas dikawal patwal pakai strobo gitu gak, Bang? Ini beneran pertanyaan tongkrongan nih, udah mulai nih. Kita ini pakai ambulan. Biar lebih cepat. Halo Sobat Bidik, selamat datang di konten terbaru Bidik Utama bersama gua Muhammad Ilham Bintang selaku Ketua UKM Jurnalistik Untirta dan gua Ferdinand Algifari Putra selaku Presma Untirta 2023-2024. Siap Tum? Siap, Ketua. Ya, jadi di program ini gua bakal ngebahas perjalanan hidup seorang ketua-ketua Ormawa di Untirta gitu. Nah, untuk episode pertama itu kita kedatangan Presma Untirta nih langsung nih, KBM Untirta 1 nomor 1 di KBM Untirta. Boleh Gi, silakan kenalkan diri lu. Siapa, terus tinggal di mana, biografi lah, biodata lah. Boleh. Aduh. Kayaknya biografi ini kan rada sensitif ya, mungkin secara ini aja. Kalau gua nama gua perkenalkan, gua Ferdinand Algifari Putra, biasa dipanggil Algi. Kalau untuk temen-temen yang di kampus ya. Terus kalau untuk alamat sih gua di perumahan Taman Ciruas, Permai, Blok M2 nomor 19 gitu. Oke. Gua asal kalau kelahiran dari Sumatera, dari Lampung. Oh, Lampung. Gitu sih. Oke. Jurusan angkatan? Oh, kalau jurusan sendiri gua di jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro di Fakultas Keguruan yang di Ciwaru. Untuk angkatan sendiri angkatan 2019 sama kayak. Sama berarti kayak gua juga 2019 gitu. Gua ilmu komunikasi 2019. Oke, kita mulai dari SMA dulu kali ya. SMA lu di mana? Gua SMK, bukan SMK. SMA. Oke, di mana? Gua SMK N2 Kota Serang. Oh, STM 89. STM 89. Mantap. Terus biasa dikenal STM kegiatan Bandrai. Kalau gua di SMK ngambil jurusan listrik. Jadi akhirnya kuliah pun ngambilnya jurusan listrik. Oh, yang berhubungan berarti ya? Berhubungan. Linear tuh. Linear. Di SMK sendiri lu aktif gak dalam kegiatan berorganisasinya gitu di sana? Jujur sih kalau gua pribadi SMK waktu zaman gua SMK, sekolah SMK nggak pernah mengikuti. Oh, nggak pernah mengikuti. Justru nggak pernah mengikuti organisasi di dalam SMK ya, maksudnya dalam sekolahan. Pernah waktu itu join organisasi apa namanya? Rohis. Oh, Rohis. Alim sekali Presma kita ini. Pas masuk Rohis disuruh ngaji kan di musola. Kok suruh ngaji? Kirain saya ya apa kegiatan kerohanian yang kayak misalnya bakti sosial atau lain-lain. Kan kalau ngaji mah ya udah masing-masing gitu. Akhirnya setelah saya masuk hari pertama, besoknya saya keluar. Oh, satu hari ya? Nggak nyampe satu hari? Satu hari aja. Satu hari aja cukup. Karena menurut saya ya ngaji itu udah masing-masing aja lah, nggak perlu di satu wadah. Jadi ya udah, saya kurang sreg sama itu organisasi Rohis, akhirnya saya nyari kegiatan lain. Di luar sekolah atau di dalam sekolah lagi nyari kegiatan lain? Akhirnya ya sama teman-teman aja gitu, kegiatan-kegiatan yang olahraga dan lain-lain, itu aja sih. Berarti dari Rohis itu keluar, nggak jadi ikut ya? Nggak jadi ikut. Udah tuh, jadi sekolah pulang pergi aja? Iya, sama nongkrong. Oke, nongkrong. Iya. SMK kan cuma begitu, iya, benar, nongkrong. Nongkrongnya di mana nih? Di warung? Nongkrongnya Babe?
Apa warung? Babe. Oh, warung Babe. Bukan Babe, warung ibu. Oh, warung ibu warung namanya. Ibu. Iya. Depan Semea ya? Depan Semea. Wah, depan Semea. Tahu banget nih. Sekolah gua dong. Oh iya, dia alumni Semea. Jadi kru. Sebelah-sebelahan. SMK 2 sama SMK 1 itu pasti interaksinya lebih dapet. Betul, karena sekolah lu cowok semua banyaknya. Ada tembok-tembok yang sebenarnya wah bisa menembus semuanya itu. Oke. Lu tahu juga tembok itu? Buset. Iya, soalnya emang unik di sini gitu, teman-teman. Jadi sekolah lu itu banyak cowoknya ya kan? Ya. Sekolahnya si Aya banyak ceweknya gitu, sebelah-sebelahan gitu. Dan sudah sebelah-sebelahan. Pernah dapat Nomor dapet. Dapet. Cuman kalau tindak lanjutnya kayak karena terlalu asik dengan pertemanan aja, tongkrongan, jadi akhirnya nggak terlalu untuk berarti perempuan. lebih asik temen daripada cewek-cewek iya. gitu ya. Oke, mantap. Gue juga pernah rohis soalnya. Cuman gue lebih senior dari lu lah, gue 2 hari. Jadi di SMA gue itu ada ekskul tuh masa percobaan 1 bulan. Itu masih boleh pindah-pindah ekskul tuh. Jadi setelah 1 bulan itu nggak boleh pindah lagi. Nah, 1 bulan itu gue manfaatin untuk nyobain semua ekskul. Marching band gue ikut, rohis gue ikut, terus paduan suara gue ikut gitu. Sampai akhirnya gue ekskul radio gitu. Gitu. Jadi gue lebih senior lah rohis daripada lu. Kenapa lu nggak memilih rohis? Karena ngaji gue kebetulan bisa juz 30. Ketika hafalan gue tuh buruk gitu. Jadi makanya. udahlah nggak gitu, nggak cocok aja. Gitu. Terus dari SMA lu kelistrikan sampai masuk Untirta. Untirta jalur apa? Jalur mandiri. Oh, jalur mandiri. Jalur akhir. Pas masuk kampus nih, apa yang lu lihat perbedaan dari SMA ke kampus? Dunia SMA dan kampus? Jauh sih, jauh. Karena gue bisa ngelihat lingkungan yang lebih lebih terbuka itu di kampus ya. Karena akhirnya semua orang itu bisa berekspresi di kampus. Kalau bisa dikatakan kayak lu bisa melakukan banyak hal di kampus, lu bisa ketemu siapa aja di kampus, karena di kampus itu nggak cuma orang Serang gitu yang pertama kan. Kalau di sekolah ya rata-rata paling orang Serang lah. Yang jauh paling ya kabupaten, orang kabupaten kayak gitu kan. Kalau di kampus kita bisa ketemu orang Medan, kita bisa ketemu orang pulau-pulau Jawa sananya gitu kan. Jadi akhirnya kultur dan budaya itu bercampur lah. Ibaratnya kita saling bertemu, kita bisa makin banyak lah ya. Banyak bahasa yang baru dikenal, terus kebiasaan baru. Saya juga kaget kalau misalnya ketemu sama banyak orang Jakarta ya yang kayak bahasa yang dikeluarkan kan nggak seramah yang biasa kita dengar di kota Serang gitu. Makanya itu yang akhirnya sedikitnya lah ada perbedaan yang dirasakan kalau SMA ataupun di kuliahan. Iya. Jadi emang sempat kultur shock ya, walaupun lo orang sini juga gitu. Itu kultur shock. Iya. Jadi kultur shock nggak dirasakan pada perantau doang, tapi orang yang di kota tersebut juga merasakan gitu. Iya, benar banget. Padahal sebenarnya Serang juga bahasanya nggak halus-halus amat. Iya. Jasengnya kan kalau jaseng keras kan, agak kasar dan lain-lain. Oke, terus pas lu masuk dunia kuliah, dunia kampus, apa yang pertama lu kenali gitu di dunia kampus ini, khususnya FKIP ya, lu FKIP ya? Iya, gue dari Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kan jadi sambil minum ya? Iya boleh santuy, nanti gue minum. Kalau yang akhirnya apa tadi gue apa yang pertama lu kenalin pas masuk dunia kuliah? Ya akhirnya gue coba berbaur ya, karena kan sejatinya rata-rata anak SMK itu nggak banyak yang kuliah. Oh iya betul. Itu yang pertama, karena rata-rata yang kuliah itu anak SMA kan. Jadi akhirnya gue coba. Biasanya SMK tuh langsung kerja kan. Nah, jadi sebenarnya gue juga masuk angkatan 2019 ini sebelumnya sempat bekerja. Oh sempat. Oh berarti lu SMA-nya angkatan 2018. 18. Oh, oke. Tapi
dapat kerja dari sekolah, akhirnya kerja 1 tahun. 1 tahun di mana tuh? Boleh sebutin nggak? Di ini sih modern Cikande. Oh, Cikande. Cikande. Pokoknya daerah situ, PT-nya ada. Terus kemudian saya ngundurin diri karena keterima di Untirta di PTN kan, Perguruan Tinggi Negeri. Terus akhirnya ya udah saya masuk di angkatan 2019. Dan apa tadi kalau bicara itu akhirnya anak-anak walaupun saya tinggal di sini di Serang, terus kemudian sekolah di Serang, SMK-nya, tapi nggak banyak orang yang saya tahu gitu. Yang saya kenal tuh minim sekali gitu, walaupun di perkuliahan ya. Karena ya itu tadi anak-anak SMA doang isinya banyaknya ya. Kalau bisa di generalkan lebih banyak anak SMA. Obrolannya tapi nyambung nggak tuh SMA sama SMK? Nah itu banyak yang perlu sesuaikan akhirnya buat ngobrol sama anak-anak SMA. Karena kan kulturnya juga beda SMK SMA. Makanya hal yang paling pertama dicoba ya banyak sih yang dicoba mulai kalau gue inisiatifnya akhirnya mengikuti organisasi-organisasi yang di kampus untuk ya melatih hal-hal dasar yang sekiranya dibutuhkan untuk berkenalan dengan orang untuk menunjang banyak. Ya. Nah itu. Oke. Terus juga lu ikut HIMA berarti ya? Ikut HIMA. HIMA apa namanya? HMPVTE, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Elektronik. Kenapa nih? Awal-awal kenapa lu tertarik sama himpunan lu? Gitu. Kenapa tertarik masuk himpunan? Karena kan kita lihat nih sekarang nih maba-maba tuh udah mulai berkurang ya rasa berorganisasinya gitu. Nah waktu itu kenapa lu pengen masuk HIMA? Simple sih sebenarnya kenapa akhirnya gue masuk HIMA itu cuman satu landasan utamanya. Apa tuh? Gue pengen bisa ngomong di depan orang banyak. Public speaking berarti ya? Public speaking. Toh cuman itu. Karena menurut gue bisa ngeliat orang ngobrol atau ngomong di depan orang banyak, kayak keren aja. Dan gue nggak bisa gitu loh. Iya, pada saat itu. Makanya dengan cara apa akhirnya gue bisa melatih, kemudian bisa mendapatkan hal seperti itu. Toh cuman itu landasannya. Iya. Awalnya niat lu cuman satu itu aja. Udah akhirnya gua masuk ke dalam himpunan. Ikut LK dulu sebelumnya mungkin. Ikut OSJUR. Kan kalau di rangkaiannya apa tuh? Kalau di rangkaiannya kalau di gua itu ada OSJUR, ospek jurusan, terus ada LK1. Sama kayak jurusan-jurusan lain kayak latihan kepemimpinan tingkat 1 di jurusan. Gitu. Nah, untuk LK1 nih. Kalau teknik kita tahu lah hampir satu Indonesia lah. Kalau jurusan-jurusan teknik itu LK1-nya dikenal yang paling tegas, yang paling apa bahasanya? Paling keras lah bisa dibilang. Nah, kalau lu kan teknik tapi di FKIP. Ya gimana kultur LK1 lu itu? Bisa dibilang tegas, ya benar, karena kita juga berlandaskan solidaritas itu yang pertama, otomatis untuk membentuk. Bukan mesin doang solidaritas. PVTE juga kenal itu slogan solidaritas. Kita kan jargon pun solidaritas. Oh sama ya berarti. Jadi solidaritas seperti apa yang dibutuhkan untuk kepemimpinan seseorang. Karena kan membentuk solidaritas itu perlu ada ketegasan, kemudian perlu ada kedisiplinan dan lain-lain. Jadi akhirnya hal-hal seperti itu yang diterapkan di jurusan. Cuman catatannya kita nggak ada bentuk fisik dan lain-lain itu yang penghinaan bisa, gitu nggak ada. Itu nggak ada, perpeloncoan dan lain-lain itu nggak ada. Bahasa kasar pun nggak ada yang dikeluarkan. Berarti walaupun tegas dan keras tapi benar-benar ketat gitu aturan itu SOP dan lain-lain. Kita ada training of trainer, terus kemudian upgrading, terus kemudian teknis lapangan dan lain-lain itu dibedah. Jadi kita kalau misalnya mau kaderisasi pun latihan kepemimpinan itu bisa penyusunan untuk agenda tersebut 3 bulan sebelumnya. 3 bulan persiapannya bisa 3 bulan 2 bulan. Lama Jadi juga. akhirnya
Kalau teman-teman yang ngikutin LK ngerasa, saya capek banget, kita lebih. Iya, kan gitu. Karena udah persiapan 3 bulan sebelumnya. Dan esensi dan lain-lainnya kan juga sudah dipikirkan matang-matang. Itu aja. Ya berarti keras dan tegas itu bukan tanpa alasan ya. Nah, alasannya adalah solidaritas dan juga mungkin nyambung ke dunia kerja gak sih? Karena dunia kerja teknik tuh biasanya emang keras-keras kan, emang butuh tenaga yang ekstra gitu. Bukan cuman tenaga sih kalau di teknik yang tapi kalau di ya mungkin nggak cuman di industri ya kalau gua ngelihat, karena kan gue punya sedikit pengalaman tadi yang gue jelasin. Temen aja bisa jadi musuh kalau di dunia pekerjaan. Oh iya. Itu bisa saling menjatuhkan. Benar. Bisa saling coba gimana caranya partner kita ataupun kita bisa lebih di atas daripada orang lain. Iya. Kan gitu. Politik pekerjaan lah ya. Tuh, gitu ya. Makanya kita harus siap secara mental, kita harus siap secara berdikari, maksudnya diri sendiri dan lain-lain. Oke. Singkat cerita, lu berhasil melewatkan LK1 itu nih. Nah, lu join Hima. Masuk departemen apa tuh awal-awal? Departemen advokasi. Perasaan dunia lu nih seputar advokasi ya. Sekarang lu bawa temen di advokasi juga. Advokasi. Karena yang gue tahu, gue kan cuman... Bentar, itu advokasi lu milih advokasi atau kan biasanya Hima tuh kalau nggak keterima di pilihannya dibuang ke yang mana? Ya. Gitu. Nah, lu emang sesuai pilihan lu? Sesuai. Gue pilihan pertama gue itu advokasi. Jadi pilihan kedua itu apa ya? Sosial budaya gitu. Cuman nggak yang diterima advokasi. Yang karena pilihan pertama. Karena pilihan pertama, bukan karena pilihan pertama, tapi kalau emang yang yang sesuai wawancara mungkin ditaruhnya di advokasi. Oke. Terus lanjut. Jadi kalau misalnya kenapa akhirnya di advokasi, kan gua nih backgroundnya apa namanya SMK ya, yang kayak suka nongkrong, terus kemudian ya udah cari temen nih, nyari relasi dan lain-lain. Nah, advokasi kayak gitu katanya. Jadi kayak yang penting lu ibaratnya tahulah kondisi situasi kampus itu seperti apa. Iya kan, kalau advokasi banyak orang intinya kan ke sana ya. Betul. Terus situasi daerah ataupun situasi sekeliling lo. Seenggaknya itu yang lo dapet. Dan lu harus tahu nih advokasi tiap-tiap jurusan minimal lo kenal lah satu di antaranya. Jadi akhirnya informasi fakultas, informasi universitas itu lu bisa cepat dapet dan bisa dibagikan ke KBM misalnya. Betul. Akhirnya iya nih, gua banget kan, karena gua tadi niat gua coba buat nyari teman yang banyak kan. Betul. Makanya akhirnya masuk advokasi dan ya ternyata benar gitu. Emang seperti yang dijanjikan. Iya, maksudnya diinginkan gua juga akhirnya. Ya, alhamdulillah gitu, banyak lumayan. Berarti lu udah berhasil lah tuh kenal sama banyak orang di saat lu menjadi advokasi itu. Nah, terus advokasi berjalan, lu naik tingkat ke ketua himpunan. Nah, gimana tuh ceritanya dari lu advokasi sampai ke ketua himpunan? Gimana? Ya, sebenarnya kalau dari advokasi terus ke ketua himpunan, awalnya sih pasti kan ada rapat-rapat ataupun ada apa namanya ya, musyawarah angkatan atau musyawarah angkatan. Jadi musyawarah angkatan dilakukan. Keluarlah beberapa nama yang sekiranya dirasa layak. Gitu bukan satu nama doang? Bukan satu nama. Jadi waktu itu yang keluar itu ada 4 nama. 4 orang. Dan empatnya itu akhirnya mencalonkan diri. Jadi ketua atau jadi paslon-paslon ya? Dibebaskan sih sebenarnya. Jadi kalau di jurusan gua bukan paslon per paslon, tapi per individu. Per individu. Jadi setiap individu harus punya gagasan dan visi misi lah ibaratnya. Berarti 1 banding 4 nih ya? Iya. Saingannya 1 banding 3. Jadi semua dijalankan atas dasar ya teman-teman juga mendukung gitu. Maksudnya menyarankan untuk ayo lanjut. Dan banyak saran yang sekiranya
ayo mau kayak gimana, dibawa ke arah mana nih himpunan untuk tahun berikutnya kan gitu. Makanya dorongannya seperti itu. Terus berarti lu terpilih jadi ketua Hima PVTE, wakilnya dari yang calon itu, dari yang suara terbanyak kedua apa? Iya. Oh iya. Jadi kan suara yang diambil kan suara angkatan lagi di bubesnya. Jadi kayak misalnya 4 orang ini maunya di mana aja. Terus kemudian maunya di mana maksudnya? Jadi kayak individu A mau di ketua atau di wakil. Misal di wakil, individu B. Oh, ini belum nyampe pemilihan. Belum pemilihan. Jadi akhirnya di internal ya. Masih di jadi yang keluar nanti di Pemira cuma 1 paslon. Oh, jadi 4 ini ujung-ujungnya jadi paslon gitu. Jadi paslon cuma 1. Lewat musyawarah dulu. Lewat musyawarah. Jadi akhirnya ya yang masuk ke Pemira itu sendiri, maksudnya paslon doang. Iya, aklamasi udah nggak ada lawan. Oke, berarti karena udah beres di jurusan. Pada saat itu lu milih jadi ketua. Oke. Jadi terus akhirnya selesai. Apa aja tuh yang kegiatan yang lu lakukan? Kan lu banyak dukungan lah waktu itu kan. Terus apa yang lu lakukan menyerap aspirasi dari teman-teman lu tuh di saat lu jadi ketua nih? Apa yang lu lakukan? Yang dilakukan sih sebenarnya mencoba untuk memaksimalkan karena evaluasi dari tahun lalu itu BPH-nya dan Kadepnya itu kurang maksimal. Jadi yang gua maksimalkan adalah BPH yang tahun gua dan Kadep tahun gua itu gua maksimalkan secara kinerja, terus kemudian keaktifan dan kehadiran. Untuk program akhirnya bisa mengikuti dengan mencoba untuk memperkuat tadi bangunan kokoh. Pondasinya. Pondasi awalnya kan ya kalau nggak Kadep ya BPH kan yang nantinya bakal ngurus di setiap hari. Ya, jalan roda organisasi lah ya. Organisasinya. Makanya beberapa momentum kegiatan-kegiatan itu cukup baik gitu. Ada gak sih pengalaman yang nggak pernah lu lupain gitu dari lu menjabat sebagai ketua Hima? Yang nggak pernah gue lupain sih sebenarnya berkesan banget di program ya kali ya di program pengabdian. Pengabdian. Jadi di pengabdian ini 5 hari. 5 hari di desa Ujung Tebu. Ujung Tebu. Ujung Tebu itu di Ciomas. Oh, Ciomas. Oke. Itu bener-bener di bawah gunung. Di bawah kaki gunung. Kaki gunung. Oke. Nah, konsep yang dibuat itu ada yang namanya live in. Berarti tinggal di dalam rumah warga. Berbaur gitu. Warga. Jadi warga itu kita kumpulkan di dalam musola. Nah, orang-orang yang enggak pengajian. Kumpulkan dalam musola, anggota-anggota himpunan dijejer. Siapa yang mau milih, Bu? Pilih aja. Pilih untuk sebagai anak angkat. Oh, sebagai anak angkat. Oke. Saya mau milih ini, saya milih ini. Jadi anak angkat dibawa ke rumah. Oh, benar. Dibawa ke rumah. Tinggal bersama. Oh. Yang makanya live in itu tinggal bersama. Mengikuti kegiatan, membantu ataupun ya hal-hal yang dilakukan di rumah itu diikutin. Jadi bukan kayak KKM tinggal di posko gitu, bukan ya? Bukan. Tinggal bener-bener di rumah warga sama warganya. Iya. Oh, lu dipilih waktu itu? Dipilih. Terus akhirnya gue punya ibu angkat, ibu angkat dan bapak angkat. Iya. Punya saudara angkat juga? Ada juga. Anaknya. Oh, anaknya. Lebih gede dari lu apa lebih gede? Oh, lebih gede. Terus? Akhirnya keluarga angkat gue ini punya kegiatan bapak ini dia berkebun. Ibu ini dia nganyam sama ngebuat gula aren. Oh, gula karena aren. Di sana punya UMKM. Ciomas ada gula aren ya? Gula aren. Jadi kalau misalnya lagi di rumah, gue bantu ibu buat
Ya macam-macam lah, gitu nganyam atau belajar dan juga ngobrol, sharing-sharing. Tapi ibunya ini gak bisa bahasa Indonesia. Oh, bisanya Sunda. bahasa Sunda. Iya, Cioma Sunda emang. Nah, kalau gue nggak bisa bahasa Sunda. Oh, lu nggak bisa? Akhirnya gue buat translate. Oh, temen lu? Iya, bawa anak-anak yang bisa bahasa Sunda. Anak Hima juga? Apa? Anak Hima juga, maksudnya akhirnya ntar gue ngomong ke temen gue, baru temen gue yang ngomong ke ibunya. Oh, gitu. Gitu. Berarti temen lu itu otomatis jadi anak angkat juga? Iya, jadi akhirnya ngikut gue. Oh, jadi gue ada bertiga dalam satu keluarga. Oh, terus? Itu 2 hari ya? 2 hari. Oh, 2 hari tuh? 2 hari. Bener-bener nggak pulang sama sekali? Maksudnya emang tidur? Iya, akhirnya nggak ke posko. Kita di rumah itu selama 2 hari. Oh. Habis itu... Oh, tapi kegiatan pengabdiannya itu bukan 2 hari? Bukan, jadi, kegiatannya 5 hari. Yang nginep itu bagian dari program pengabdian? Iya, di dalam itu, muatan dalam pengabdian. Bagian dari rangkaian. Rangkaian. Nah, terus kesan pesan lu ke orang tua angkat lu waktu pada saat itu apa? Kesannya lu tinggal di situ gimana? Kesannya walaupun cuma 2 hari ya. Iya, gue ngerasa beneran dianggap keluarga. Hangat gitu ya? Hangat, diterima dengan baik. Kemudian obrolan pun ya walaupun nggak bisa bahasa Indonesia dan gua nggak bisa bahasa Sunda, tapi kita tetap saling menghargai satu sama tapi lain. Tetap berkomunikasi lancar. Komunikasi karena temen juga kan bisa bahasa Sunda. Terus ada satu momen juga, jadi bapak angkat gua yang di pengabdian itu, dia berkebun. Nah, berkebun itu bisa 1 bulan di kebun. Berkebun apa itu? Berkebun ya apa? Aren, terus pisang, ya pokoknya pohon-pohon yang sekiranya bisa dipanen gitu ya. Iya. Terus? Tanaman-tanaman yang bisa dipanen. Terus akhirnya gue nyamper ke bapak gue di gunung untuk bisa bertemu. Akhirnya ketemu kita. Nah, terus di sana? Pas di sana ada trompet pengusir babi. Oh, ada babi liar, di sana masih banyak babi liar, babi hutan. Dan babi hutan itu ya gue dengar cerita-ceritanya pernah sampai memakan korban di warga setempat. Makanya sangat-sangat inilah. Jadi ada tradisi juga. Jadi ada tradisi di Ciomas, warga Ciomas itu berkumpul untuk berburu babi. Ada harinya, pokoknya nggak salah penentuan harinya itu. Tiap tahun apa? Tiap tahun. Jadi akhirnya pemburuan setelah hasil buruan itu dapat, biasanya dijual ke orang-orang Cina. Karena masyarakat Ciomas juga nggak makan ya? Nggak makan. Gitu. Berarti menarik banget tuh pengalaman pengabdian di Ciomas gitu ya. Ternyata ada adat istiadat yang nggak kita ketahui gitu ya. Terus itu kesan menyenangkan di saat jadi ketua ya kan? Iya. Terus mungkin selanjutnya abis dari ketua Hima tuh lu menjabat apa lagi tuh? Karena waktu itu karena gua juga organ eksternal juga, ikut organisasi eksternal, jadi di organisasi eksternal gua di Sapma. Oh, di Sapma. Jadi ketua umum. Nah, perbedaan pemilihan antara di Hima lu dan organ eksternal lu tuh gimana? Apa yang lu rasakan berbeda antara keduanya? Sebenarnya sama sih, musyawarah juga. Kita dua organisasi yang gue masukin ini nggak ada sifatnya voting yang benar-benar voting gitu ya. Tapi lebih ke arah musyawarah. Akhirnya suaranya suara pendapat ataupun argumentasi yang diberikan lewat fraksi angkatan atau fraksi subkomisariat fakultas. Dan waktu itu akhirnya gua coba dan dipercaya juga dari teman-teman Sapma untuk melanjutkan estafet dari angkatan 2018. Itu sih. Itu terus lu di Sapma apa yang
kesan kan tadi kalau di Hima pengabdian gitu. Kalau di Sapma sendiri apa sih kesan yang lu dapat? Kesan yang gue dapat kalau di Sapma orang-orangnya itu lebih asik aja, lebih lepas, lebih kan kalau misalnya di jurusan kayak masih ada gap dan lain-lain, bukan gap sih tapi kayak ada seenggaknya batasan dikit-dikit ya. Tapi kalau misalnya di Sapma kayak lepas aja gitu, kita nyanyi bareng, kita setelah rapat itu nyanyi, pasti beberapa kali, sering banget kita ngadain nyanyi bareng di Secret itu setelah rapat, dan itu seru banget sih. Dan sebelumnya masuk Sapma itu ada LK-nya juga? Ada. Apa namanya tuh? Namanya Opor. Nah, ngapain tuh kegiatan? Orientasi perkenalan organisasi. Oh. Kegiatannya sama, kayak nggak jauh berbeda dengan LK biasanya gitu. LK jurusan kita juga penuh dengan ketegasan di Sapma, terus kemudian kita coba membawa soal dan membedah soal analisa terkait Pancasila itu seperti apa, kemudian akhirnya karena concernnya di Pancasila itu sendiri kan ya? Ideologi yang kita pakai juga ideologi Pancasila gitu, dan orientasinya ke arah sana gitu. Jadi materi-materi pun yang berkesinambungan ke arah sana dengan Pancasila itu sendiri gitu. Bobotnya. Nah terus ada proker-proker gak di Sapma itu sendiri? Ada proker juga ya? Sama kok. Tapi kalau proker di di Sapma kayak ada soal kajian, yang rata-rata kan banyak orang yang malas untuk kajian itu. Iya. Dan kita nggak bisa memaksakan sih orang suka kajian untuk membedah suatu permasalahan atau mungkin membedah konflik-konflik yang sekiranya harus dibedah gitu, dan kita harus tahu soal itu, sejarah-sejarah dan lain-lain. Kayak MMA berarti ya, yang mau aja. Bener. Iya. Kita nggak bisa maksakan. Iya betul sih, benar. Kadang kan kalau misalnya gue bisa ngelihat masuk organisasi itu nggak semuanya pengen bisa public speaking. Yang kayak tadi, kalau gue masuk buat bisa public speaking. Iya, niat lu emang itu. Tapi ada juga yang masuk buat ke organisasi itu cuma nongkrong, buat nyari teman, terus kemudian biar ada yang bisa dikontak kalau di kampus. Ya kita nggak bisa nggak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Ada gak yang mau masuk organisasi cuman biar dapat rokok gitu? Ada? Kayaknya ada aja sih, maksudnya akhirnya terbantu hidupnya misalnya kayak gitu. Ya cuman kan itu bukan patut harus disalahkan gitu. Kita juga akhirnya jangan sampai cuman berdiam diri aja terkait kalau kita jadi seorang mahasiswa, itu yang salah. Mau kerja kelompok kek, mau buat kelompok-kelompok kecil kek, yang misalnya punya hobi yang sama, nggak jadi masalah, asal jangan berdiam diri aja. Oh iya betul, berarti tetap terus bergerak gitu ya. Oke, lu kan udah nih Sapma, terus seiring berjalan waktu lu Presma ya kan? Maksudnya lu mencalonkan diri sebagai Presma. Itu gimana ceritanya lu bisa berani atau emang dorongan teman-teman lagi? Tetap karena dorongan teman-teman dari jurusan dan Sapma gitu, dari organisasi-organisasi yang gua berada di dalamnya, itu support dan dukungan juga ada di mereka semua gitu. Dan ataupun di luar jurusan juga banyak yang menanyakan kayak bisa lah kali kayak gitu. Terus akhirnya ya di Sapma mengadakan pleno dan lain-lain, dan gua keluar namanya di situ. Lu bersedia pada saat itu juga? Akhirnya bersedia dengan sama-sama. Akhirnya gua sama kawan-kawan dari jurusan, terus kawan-kawan dari luar jurusan itu, ya udah yuk bareng-bareng lah. Berarti lu tuh waktu itu posisinya masih ketua kan ya? Iya. Berarti diturunin tuh? Iya, diturunin supaya nyalon Presma. Apa sih kesulitan lu? Presma tuh buat teman-teman yang nggak tahu ya,
Presma itu 3 paslon, betul? 3 paslon. Iya, 3 paslon. Nah, apa kesulitan lu tuh dalam mencalonkan diri Presma? Karena sebelum-sebelumnya itu kan hasil musyawarah ya kan? Iya. Kan kalau ini hasil voting, bukan hasil voting, hasil apa namanya? Pemilihan umum. Pemilihan umum. Iya. Gimana tuh tantangan lu? Berbeda gak antara di Hima sama di BEM BEM Unif? Tantangannya sih akhirnya kita harus memastikan dukungan, terus kemudian kita juga harus memastikan kampanye-kampanye yang kita lakukan masif, itu ya kan, Ya. Itu juga salah satu indikator terpenting lah dalam pemilihan umum, terutama di kampus gitu, pemilihan raya Untirta. Dan apa ya, kayak hal-hal yang sekiranya ini kan pemira kita online ya, jadi internet juga harus dipastikan di teman-teman semua agar lancar, nggak madet-madet dan lain-lain. Itu yang skema-skema yang harus dilakukan dan lain-lain itu sih. Oh ya, karena juga online tuh tantangannya mungkin berat ya. Berat juga. Ya, untuk kemauan orang memilih mungkin kecil Itu. gitu. Nah, kampanye apa yang lu lakuin pada saat itu? Kampanye waktu itu Karena ini udah lewat juga ya, jadi nggak apa-apa dibahas gitu. kampanye waktu itu yang dilakukan, kita open sharing terkait visi misi dan gagasan di jurusan-jurusan yang sekiranya membuka soal itu gitu. Oh. Kayak di pertanian, di FK. Jadi menyerap aspirasi lagi. Menyerap aspirasi juga kita juga lakukan, dan kampanye-kampanye soal apa, hak-hak perempuan, karena kan yang gue bawa hari ini bicara soal ruang aman untuk perempuan. Itu. Terus kan online nih. Pasti lu kampanye juga online kan? Online. Nah, gimana tuh kampanye yang lu lakukan secara online tersebut gitu? Iya, lewat Zoom meeting aja. Zoom meeting, terus kemudian live Instagram. Instagram. Terus buat konten di Instagram. Instagram pakai Instagram apa? Instagram kampanye. Kampanye. Itulah udah berlalu lah. Tapi nanti gue mau penasaran aja nih, nanti aja di luar kamera gitu. Terus lanjut, lu terpilih sebagai ketua nih, terpilih menjadi Presma Untirta. Ya. Gitu. Lu udah berapa bulan menjabat? Dari Maret, April, Mei, Juni. Berapa bulan tuh berarti? Juli, 5 bulan ya. Nah, apa aja yang udah lu lakuin tuh saat lu jadi Presma ini? Awal kita ngadain soal rapat kerja yang pertama kan itu. Terus kemudian setelah rapat kerja ada beberapa program yang lahir dari rapat kerja kan. Terus yang sudah dilakukan soal kesejahteraan mahasiswa di Kementerian Kesma. Kita juga mengawal soal mahasiswa SMBP. Ya, terus kemudian soal kemarin baru studi banding. Studi banding ke organisasi ke Trisakti. Universitas Trisakti di Jakarta. Terus kita juga sudah melakukan kelas-kelas perempuan untuk pencerdasan dan lain-lain. Sosialisasi terutama. Terus selebihnya kita lagi mempersiapkan untuk ospek. Tadi kan ada kajian tentang perempuan ya. Momen perempuan nih kemarin kita sedang mengalami kasus lah ya. Gitu. Nah, apa tanggapan lu terhadap kasus tersebut? Kasus tersebut tanggapannya dari gua ya hari ini bisa dikatakan sudah dapat keadilan seadil-adilnya dari pengadilan, karena sudah dapat putusan secara maksimal, hukuman pun. Tapi kan yang perlu digarisbawahi akhirnya secara internal kita. Lagi-lagi kita viral di ranah seperti itu. Dan ini yang sebenarnya sangat-sangat disayangkan. Seharusnya bisa kita minimalisir lah bentuk-bentuk
kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan ataupun hal-hal lainnya lah. Makanya kedepannya ini bakalan ada beberapa kegiatan yang bakal difokuskan untuk tadi part selanjutnya terkait kelas-kelas perempuan, kemudian sosialisasi terkait perlindungan, kemudian privatisasi korban dan lain-lain, itu yang hari ini kita lagi coba gencarkan. Dan satu yang pengen saya katakan, nanti untuk mahasiswa baru kita bakal kampanye besar-besaran untuk anti kekerasan seksual. Berarti untuk mahasiswa baru nih lu concern banget terhadap kekerasan seksual ini ya? Salah satunya. Berarti Menteri Pemberdayaan Perempuannya bekerja lebih keras tuh. Ya, gitu. Oke. Udah ada program-program yang bakal disiapin untuk maba? Modul materi yang bakal kita siapkan. Oh, oke. Berarti itu nanti dapatnya di mana tuh maba? Dapat di ada nanti sesi-sesi sebelum PKKMB mentoring dan lain-lain. Itu di luar PKKMB berarti ya? Sebelum? Masih enggak, rangkaian. Dalam rangkaian. Oke. Berarti konsepnya beda sama tahun kemarin ya? Karena tahun kemarin kan bahasnya lebih ke pemikiran kritis segala macam. Sebenarnya ada juga terkait sana, bicara soal peran dan fungsi mahasiswa kan nggak mungkin kita lepaskan untuk ospek, karena di dalam ospek bicara soal transisi mahasiswa, dari siswa ke mahasiswa, terus kemudian perkenalan kampus. Itu kan inti poin dari PKKMB. Iya, betul. Dari tahun ke tahun ya. Ya, sisanya ya kita menyesuaikan dari kebutuhan yang sekiranya mahasiswa baru ini perlu butuhkan gitu, perlu dapatkan dalam PKKMB. Salah satunya tadi soal gimana caranya mahasiswa baru ini tahu kalau hak-hak perempuan itu ada loh, terus kemudian perlindungan dan kita mengencam keras untuk pelaku-pelaku kekerasan seksual, dan itu yang nanti digempurkan di PKKMB. Berarti berbicara tentang pelecehan dan kekerasan seksual secara umum kan, bukan hanya perempuan aja. Ya, berarti korban juga bisa jadi. Iya. Berarti yang modul itu dibuat untuk perempuan dan laki-laki juga, gitu. Semuanya dapat. Semua dapat. Jadi seluruhnya bisa mendapatkan materi tersebut. Berarti bukan khusus wanita, teman-teman. Iya, laki-laki juga harus tahu. Karena di Untirta sendiri kita lihat yang pelaku 3 tahun ini laki-laki ya kan. Jadi harus diedukasi juga lah. Bagus program yang dilaksanakan. Ya, kemarin ini kan kita udah kemarin ini ada berita tentang calon mahasiswa baru Untirta yang gagal masuk Untirta nih, gara-gara tidak mampu untuk membayar UKT gitu. Apa langkah yang dilakukan BEM dan lu sebagai Presma Untirta untuk menyikapi ini gitu, untuk menangani masalah ini? Ya, jadi 8 orang ini kan yang benar-benar ingin masuk ke Untirta, dan kenapa akhirnya kita coba upayakan dan kita juga sebenarnya udah memaksimalkan terkait kebutuhan calon mahasiswa baru untuk mengakomodir lah terkait penyesuaian UKT mereka, dan kita juga sudah beraudiensi terkait mahasiswa SNBP jalur pertama, jalur berbasis prestasi kan awal itu, dan itu sempat sudah kita lakukan audiensi dan coba kita saring karena banyak gini, ketika kita coba membantu mahasiswa baru ini, perlu jadi catatan kawan-kawan, ada beberapa yang misal kita coba jaring datanya, kan kita ngedatanya sama sebenarnya, sama dengan apa yang dibutuhkan oleh UNIF. Jangan kayak misalnya penghasilan orang tua, terus kemudian selip gaji, terus kemudian uang bangunan, listrik, dan lain-lain, itu yang dibutuhkan. Setelah kita akomodir, kita mengajukan audiensi untuk penurunan, ternyata calon mahasiswa ini memanipulasi. Jadi setelah dia registrasi,
yang diregistrasikan itu berbeda sama yang kita jaring. Oh. Itu yang menjadi. Jadi ada perbedaan data atau? Nah, jadi ada pemalsuan data. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Saya nggak menyamaratakan semuanya, tapi ada beberapa yang seperti itu. Gitu ya. Jadi akhirnya kita bingung ketika audiensi kita bawa data sekian penghasilannya, tapi pas di kampusnya di cross check saat registrasi ulang berbeda. Gimana kita mau akhirnya coba? Susah juga ya untuk itu. Dan ada juga banyak mahasiswa yang kayak mahasiswa ini pengen kuliah, tapi orang tuanya nggak mampu. Bukan nggak mampu, tapi nggak mau anaknya kuliah. Itu juga ada salah satu kasus seperti itu. Jadi akhirnya kan kita juga nggak bisa memaksakan ya. Iya. Terkait masalah orang tua kan. Itu salah satu juga yang sekiranya kita juga nggak bisa andil sampai sejauh itu. Gitu. Nah, untuk data yang berbeda tadi, itu berarti kalau kampus ngasih UKT-nya gede, itu berarti kan dia ngisi datanya juga gede dong. Gitu. Tapi pas ketika form yang BEM buat, itu dia ngisi kecil gitu. Ya. Gimana? Iya gitu. Bener. Jadi ketika kita audiensi, kita coba prioritaskan. Ya universitas ngecek lagi data yang mereka punya dengan dia menentukan UKT tersebut sesuai atau enggak. Nah, ternyata dari data yang kita punya dan universitas punya ada pemalsuan dan lain-lain. Oke. Berarti tapi itu udah selesai belum masalah itu? Udah selesai. Udah kelar ya, udah clear. Iya, itu akhirnya bisa dimaklumkan juga sama pihak universitas. Dan kita juga akhirnya ya udah berarti untuk kedepannya terutama di SMBT dan nanti SMM kita coba lebih pertimbangkan soal-soal seperti itu. Kadang kita juga nggak bisa untuk menyeluruh secara calon ya. Ini masih calon, belum jadi mahasiswa. Iya. Ini calon mahasiswa Untirta. Beda dengan halnya mahasiswa baru Untirta. Ya, itu yang mulai dari angkatan 2022 tuh. Nah, itu baru udah jadi hak kita gitu. Iya, mungkin nantinya bakal ada apa? Itu udah clear kan? Clear. Iya, terus juga acara terdekat apa? PKKMB ya. PKKMB. Oke, mungkin untuk PKKMB itu gimana? Kegiatan apa? Tanggalnya pendaftarannya untuk mahasiswa baru Untirta? Kalau buat timeline nanti bakal disebar di Instagram BEM untuk tanggal pasti dan kalau misalnya kita acuannya kalender akademik kan sudah ada, paling ke arah sana dan timelinenya nanti secepatnya kita keluarkan. Terus satu lagi ada program yang nanti bakal kita lakukan itu pusat prestasi. Pusat prestasi? Iya, dari Kementerian PSDM, pemberdayaan sumber daya mahasiswa. Jadi kementerian ini coba untuk membuat wadah untuk yang pertama mahasiswa baru Untirta angkatan 2022 dan keseluruhan, tapi target utamanya mahasiswa baru. Di kegiatan ini nanti bakal dijelaskan terkait perlombaan-perlombaan tingkatan nasional ataupun tingkatan provinsi dan lain-lain. Jadi wadah di sana nanti teman-teman mahasiswa itu bisa tahu harus seperti apa dan apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya mau mengikuti suatu perlombaan. Gitu. Jadi kan terkadang kalau misalnya yang dirasakan mahasiswa, pengen ikut lomba tapi lomba apa ya? Terus kayak misalnya gue pengen ikut lomba A, gimana caranya? Itu kan yang dibingungkan, akhirnya menurunkan minat untuk mengikuti perlombaan tersebut. Makanya wadah itu nanti kita juga udah bekerja sama pihak PKM dari Untirta dan juga pihak-pihak kemahasiswaan untuk
mengisi materi di dalamnya. Oh gitu. Penjelasan dan lain-lain. Itu untuk semua mahasiswa Untirta bisa ikut? Mahasiswa Untirta. Online apa offline? Offline di Sindang Sari. Oke. Di mana tepatnya? Di Audit. Okay. Auditorium. Nama programnya tadi apa? Pusat Prestasi, Penjaringan Pusat Prestasi. Penjaringan Pusat Prestasi, P3 berarti ya? Mahasiswa. Ya, oke. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas agak keluar, tapi nggak keluar banget. Masalah Pilrek nih. Ini kan lu udah pernah mengalami pemilihan menjadi ketua gitu. Menjadi ketua Ormawa Untirta. Nah, sekarang kita lagi mengalami pemilihan ketua Untirtanya gitu. Alias rektor. Itu ya benar. Ya, gimana tanggapan lu dari Untirta ini udah 3 nama ya? Udah 3 nama besar. Udah 3 nama. Boleh lu deskripsiin 3 nama itu, mulai dari mungkin Prof Shihab deh. Prof Shihab. Jadi kalau Prof Shihab ini kan gua nggak tahu betul ya. Maksudnya beliau kan di Fakultas Fisip. Dan gua kan di FKIP. Kegiatan gua banyak di FKIP dan gue jarang banget berinteraksi dengan, ataupun kayaknya bisa kehitung jari doang gitu. Yang gue lihat ya pas lagi penyampaian visi misi aja. Ya semua visi misi yang dibawa oleh calon-calon rektor ini sebenarnya bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Tapi betul. Tinggal gimana implementasinya. Kita kan bisa lihat di lapangan, evaluasi, terus kemudian ataupun iklim di Untirta ini bagus atau enggak. Ya itu sih kalau misalnya Prof Shihab ya. Prof Shihab jarang berinteraksi ya. Jarang berinteraksi dan untuk penilaian sendiri ya belum ada, belum bisa juga. Untuk yang kedua Pak Aceng. Kalau Pak Aceng ini FKIP ya, Pak Aceng itu dari FKIP. Dan dia juga kan sekarang WR4. Bagian apa itu? Bagian bagian kemitraan. Dan penjaringan kerjasama gitu ya? Ya, pokoknya kerjasama dan medpart untuk Untirta sendiri gitu. Mulai dari perusahaan-perusahaan ataupun company-company yang lainnya gitu. Apa yang deskripsi lu tentang Pak Aceng? Kalau untuk Pak Aceng sendiri sama-sama aja sih, maksudnya lebih open untuk mahasiswa, lebih santai. Tapi ya gua kan nggak tahu betul soal dia pernah jadi dekanat FKIP karena waktu itu nggak mengalami masanya udah pergantian dia. Dan tapi kalau misalnya bicara soal karakter untuk semua ya, akhirnya gue nggak coba membanding-bandingkan, masih bagus. Tapi yang jadi catatan besar untuk siapapun yang nanti menjadi calon rektorat, yang menjadi rektor, dia kalau misalnya masih mempunyai sifat eksklusif dan tertutup, kayaknya lebih baik nggak usah jadi rektor. Jadi harus lebih terbuka ke mahasiswa gitu ya, lebih dekat pada mahasiswa gitu. Yang terakhir itu Prof Fatah, Pak Fatah. Gimana komentar lu, deskripsi tentang Pak Fatah sendiri? Kalau buat Pak Fatah ya, ya nggak tahu nih kenapa nih kok susah banget ditemuin. Presma bilang susah banget ditemuin tuh. Saya sudah komunikasi beberapa kali tapi belum ada respon. Dan mungkin kesibukan di luar kita juga akan nggak bisa memaksakan soal itu. Tapi seenggaknya ada komunikasi yang dibangun. Ini mahasiswa itu kan perlunya cuman itu gitu, komunikasi yang dibangun agar ya baik aja ke depannya. Kan kalau kayak gini akhirnya kita juga bingung buat interaksi selanjutnya itu seperti apa. Kalau bukan ketemu udah nggak bisa, komunikasi pun nggak jalan. Dengan apa kita? Telepati. Jadi kan nggak mungkin. Tertutup akhirnya. Bener. Itu aja catatan kecil buat Pak Rektor. Mungkin untuk Pak Fatah ini karena Pak Fatah sedang menjabat ya. Sedang menjabat dan ingin mencalonkan kembali. Apa pesan-pesan lu atau evaluasi lu lah terhadap kinerja Pak Fatah sebelum ini, periode sebelumnya, periode yang sekarang lagi dia jabat? Apa evaluasi dari lu sendiri gitu? Satu sih yang itu harus dibenahi, sifat eksklusif beliau.
kayaknya harus dikurangi. Karena kita nggak minta banyak kok, gitu. Kita pengen ketemu dan beraudiensi apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Udah kan? Udah cukup itu sebenarnya. Mahasiswa butuh apa? Didengar. Harus didengar dan dijalankan. Iya. Coba dimaksimalkan. Selesainya ya udah kita sama-sama membangun Untirta lebih baik. Bicara soal apa Pak yang bisa kita lakukan nih, BEM Universitas bisa kok. Mau menjaring mahasiswa berprestasi, ayo. Bisa bantu mau coba, gitu ya. Iya, mengakomodir mahasiswa baru ke arah seperti apa, ayo. Kan gitu. Agen-agen yang mau diarahkan ke sosial dan masyarakat juga ayo gitu. Tapi kan kalau kayak gini gimana? Iya betul. Bertemu aja enggak, tapi nuntutnya A, B, C, D. Ya udah. Oh masih nuntut? Enggak nuntut, maksudnya bukan beliau, tapi kan jajaran dan lain-lain. Jajarannya. Tapi ya gimana juga, Pak Fatahnya susah ditemuin ya. Oke. Ya mungkin itu ya untuk bahasan kita pada hari ini gitu. Selanjutnya ada sesi pertanyaan, yaitu tanya Sobi. Jadi gue udah tanya Sobi itu tanya sobat bidik. Oh. Gitu. Jadi gue bersama bidik utama udah ngelempar pertanyaan, ngelempar questions box di tweets, Instagram. Tweets Instagram sama Twitter juga gak sih? Enggak ya? Tweet sama Instagram doang gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dari mahasiswa-mahasiswa nih. Gue questions box-nya, kalau kalian bisa nongkrong sama Presma, apa yang pengen kalian tanyain gitu gua. Iya. Jadi ini pasti pertanyaannya pertanyaan tongkrongan gitu. Oke. Gitu kan, lu suka nongkrong kan? Iya. boleh. Ya, ini pertanyaan tongkrongan nih. Bentar. Ya, diminum ya. Iya, minum. Oke. Minum, habis. Pertanyaan pertama dari _maul.com22. Apa yang membuat Anda termotivasi menjadi Presma? Wah, ini bukan tongkrongan, tapi nggak apa-apa, jawab aja. Iya, ini mah bener-bener pertanyaan. Iya, pertanyaan serius ini. Nggak apa-apa, jawab motivasinya aja. Akhirnya yang pertama dari diri pribadi ya. Dari diri pribadi sanggup nggak untuk menjalankan hal tersebut. Misalnya kalau kita mau mengambil suatu amanah, dan gue pernah dapat wejangan soal ketika lu udah mengambil suatu amanah yang besar, di situ akhirnya lu bisa terukur secara kemampuan. Dan ketika lu udah tahu batasan ukuran kemampuan lu mau nggak lebih naik daripada batasan itu dengan amanah yang lu pegang. Berarti challenge diri sendiri gitu. Itu sebenarnya. Jadi akhirnya motivasinya dalam diri sendiri. Oh, berarti lu ingin menantang diri lu sendiri gitu untuk mau sampai mana? Untuk memegang beban yang lebih besar. Gitu ya. Oke. Dan terjawab sekarang jadi Presma. Oke. Pertanyaan kedua dari Agung Rizky. I-nya banyak nih. Kepengurusan saat ini mau membawa mahasiswa Untirta ke arah mana? Masih formal lagi, nggak apa-apa. Mau membawa mahasiswa ke arah mana? Jadi kalau gua itu yang pertama, kenapa akhirnya ada kesejahteraan mahasiswa. Jadi Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa ini diharapkan bisa mensejahterakan terkait kebutuhan-kebutuhan mahasiswa Untirta, baik itu alur-alur birokrasi, pengadvokasian dan lain-lain itu bisa tersampaikan. Terus kalau misalnya secara pemfokusan BEM Universitas terkait soal konflik agraria, soal reforma agraria, terus kemudian bicara HAM, hari ini pelanggaran HAM, terus kekerasan seksual tadi yang sudah sempat dijelaskan, dan ya hari ini bicara soal digitalisasi. Kita sama-sama tahu digitalisasi ini mau nggak mau kita harus tahu, mau nggak mau kita harus terjun ke dalamnya. Karena lagi-lagi setiap pekerjaan hari ini semua udah diganti dengan otomatis dan robot. Digitalisasi. Makanya, jadi harus ngikut
zaman. Ya, kita harus update, kita harus tahu perkembangan zaman seperti apa, dan itu yang mau coba kita arahkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, udah mulai agak-agak beneran tongkrongan nih. Tapi masih di ranah di ranah kampus juga. Iya, boleh. Bang, kenapa sih kita harus demo dulu baru negosiasi? Kenapa tuh? Ya. Kenapa nggak negosiasi dulu atau demo, habis itu demo gitu? Gimana? Kenapa? Terkadang kalau demonstrasi, ya benar, itu udah jadi langkah akhir, ya kan? Kalau misalnya kita udah demo, tapi nyatanya sekarang siapa yang bisa dipercaya di negeri ini? Pemerintah membuat regulasi, peraturan pemerintah. Terus Legislatif mengesahkan peraturan yang sebenarnya merugikan masyarakat. Yudikatif diem aja. Kan akhirnya siapa yang bisa kita percaya? Udah kita miskin di negeri sendiri, terus kita nggak bahagia gitu. Jadi ya audiensi, kenapa akhirnya justru setelah kita menyikapi beberapa kali, tapi nggak ada jawaban dan audiensi pun nggak dibuka, ya udah penyampaian aspirasi di jalan lah yang harus dimaksimalkan. Dan penyampaian demo itu bukan cuman akhirnya kita macetin jalan ya, tapi kita coba buat menyuarakan ke masyarakat banyak. Kalau misalnya sekarang itu pemerintah, eksekutif, legislatif ataupun yudikatif lagi coba merampas hak-hak masyarakat dengan ditunggangi oleh oligarki yang sekiranya penguasa. Berarti status kepercayaan terhadap pemerintah nih berkurang gitu, atau bahkan tidak ada? Kayaknya udah nggak ada, kan mesti tidak percaya part 2. Itu berarti misi yang dibawa BEM KBM Untirta itu adalah mesti tidak percaya itu sendiri ya? Ya, benar-benar itu tidak percaya. Obrolan dari kawan-kawan juga dari universitas lain juga seperti itu. Seberapa besar lu bakal memperjuangkan hal ini? Selama kita masih sama-sama ya, karena kan nggak bisa cuman gue sendiri, ada yang lain juga bareng-bareng, dan kita nggak bisa untuk coba jalan masing-masing. Jadi akhirnya waktu kemarin penyikapan secara Untirta besar-besaran terkait Perpu Ciptaker yang disahkan menjadi undang-undang, itu gue coba menyatukan dari seluruh keresahan yang dimiliki mahasiswa, baik itu fakultas, 7 fakultas yang ada di dalam Untirta lah ibaratnya gitu. Oke. Intinya nanti kedepannya bakal ada beberapa yang sekiranya harus disikapi. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari @kabani_kabani_ gitu. Ini masih seputar demo. Kalau lagi demo dikasih duit 10 juta sama aparat biar mundur, ambil duitnya apa kagak, Pres? Nah, ini udah tongkrongan banget nih pertanyaannya nih. Gimana, ambil apa enggak tuh kalau ada duit 10 juta? Kayaknya buat hal-hal seperti itu jauh ya. Maksudnya mengkotori sekali gitu pergerakan yang sekiranya hasil daripada pemikiran orang-orang. Kenapa akhirnya demo itu kan hasil dari keresahan masyarakat banyak. Tapi ketika dikasih duit, udah lu balik aja. Keji nggak sih sikap yang seperti itu, kan ibaratnya gitu. Iya. Dan ya kalau gue bisa katakan gue nggak bakal mundur. Mau apapun itu, mau diteror waktu pas kemarin pun sampai diteror, disadap dan lain-lain. Saya rasa ancaman-ancaman itu nggak berlaku. Nggak berarti gitu ya. Karena waktu kemarin demonstrasi aja itu sempat tidak diizinkan yang pertama untuk untuk demonya. Terus saya diancam sama pihak kemahasiswaan, suruh pulang, suruh pindah ke KP3, suruh pindah masanya bukan di Ciceri itu. Iya. Kesuruh ke KP3B. Ini saya ditelepon A B C D E.
ya udah Pak, saya maunya di sini. Iya. Gitu. Oh, berarti lu tegas ya untuk tidak menerima. Tapi pernah nggak sih dapat tawaran-tawaran gitu? Sampai sekarang belum sih. Belum ya, belum ada. Berarti kalaupun ada, lu tegas untuk menolak. Dan meneruskan perjuangannya. Iyalah. Oke. Sampai apa yang dari tujuan aksi tersebut ya. Entah itu penyampaian saja, entah itu tujuannya audiensi, ataupun tujuannya akhirnya ada apa kesepakatan surat pernyataan dan lain-lain kan gitu. Iya. Oke. Terus ngomongin tadi lu kan disadap, terus ada diancem gitu. Nah, lu tuh kemana-mana ada pas pampres gak sih kayak presiden beneran gitu? Ada apa enggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Saya juga sering sendiri, maksudnya jalan-jalan tinggal jalan lah. Oh, jalan aja. Berarti nggak seperti presiden Indonesia lah gitu. Ya kalau kayak gitu kan kayaknya kelihatannya berbeda aja sama mahasiswa lainnya kan, nggak perlu lah. Berarti sama rata aja. Ya, sama rata aja kalau kita bisa dengan label mahasiswa ataupun ya gue sih pengennya kayak nggak usah ada pres gitu loh. Kayak ya udah nama gue aja yang dipanggil. Nggak jadi masalah sebenarnya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Liper _ Presma dinasnya kemana bang? Kalau perjalanan dinas dikawal patwal pakai strobo gitu gak bang? Ini beneran pertanyaan tongkrongan nih, udah mulai nih. Tadi kan formal. Pakai strobo gak tuh lo? Gitu lampu biru gitu nggak? Kita ini pakai ambulan. Biar lebih cepet. Enggak lah. Kayaknya terlalu akhirnya kastanya akhirnya bisa kelihatan jauh banget gitu kalau misalnya terlalu yang tadi kan kayak eksklusif, kemudian apa namanya kesana kemari didampingin orang-orang banyak. Ya udahlah, kita juga sama-sama mahasiswa gitu. Itu aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari Kambing Kopral. Mantap. Jadi Presma harus pencitraan dulu gak bang? Ini kayaknya pakai akun fake nih dia. Nggak berani. Iya, takut dicari nih kayaknya. Jadi Presma harus pencitraan dulu gak bang? Itu. Lu tipe yang pencitraan atau ya udah ini gua apa adanya gitu? Kayaknya lebih baik jadi orang apa adanya nggak sih? Kayak ya. Gua kadang kalau misalnya dapat kritik ataupun lain-lain, sekarang nilainya gue lihat dulu kritikannya. Bener nggak? Itu ada di gua. Kalau memang bener ya bagus dong. Berarti kan ada yang akhirnya menyalahi itu dan perlu dievaluasi di diri gua. Tapi kalau misalnya enggak, kritikan itu sebenarnya nggak ada di gua. Ya udah, dengarkan saja. Oke, jadi lu menyikapinya kalau ditanya pencitraan dulu gak? Lu jawaban lu? Kalau jawaban gue ya menjadi senatural mungkin aja. Oh, apa adanya aja gitu ya. Oke deh. Terus pertanyaan terakhir nih dari Your Fav Boy. Wih deh, favorit banget nih, anak-anak favorit nih Your Fav Boy. Your Fav Boy. Pernah ditawarin jadi pejabat gak bang? Wah, kan mengingat presma kampus tuh emang biasanya jenjang selanjutnya tuh menjadi nyalek ya kan, seperti Presma UI, tahu kan lo? Presma UI jadi caleg dari Perindo gitu. Nah, lu sendiri udah ada tawaran belum untuk kedepannya atau mungkin saat ini? Karena kita lagi musim caleg. Pemilu. Iya, pemilu. Nggak ada. Nggak ada tawaran. Tawaran nggak ada, dan kalau prospek ke depan nggak ada sih. Nggak ada juga. Nggak ada. Berarti lu bisa fokus ya untuk Tirta ini gitu. Kayaknya jauh juga nggak sih, kayak tiba-tiba masih ini nyalek kan, ya udahlah. Kayak masih belum kepikiran tapi. Belum kepikiran. Nggak ada niat juga. Nggak ada. Belum ada niatan, tapi nggak tahu nanti. Oh, nggak tahu kedepannya bisa berubah. Bisa berubah. Oke, siap. Ya, udah gitu dong. Paling untuk pertanyaan udah habis. Gitu juga. Pesan buat Maba Untirta nih yang mau masuk. Pesan buat Maba Untirta, selamat datang di kampus yang katanya Sultan. Kawan-kawan harus siap melihat realita di dalam nantinya.
mulai dari pembelajaran, sarana prasarana, dan uang kuliah tunggal yang sekiranya masih bisa dikatakan tidak sesuai. Dan hidup jawara lah. Hidup jawara. Oke, itu kata-kata terakhir dari untuk kaderisasi dan orientasi perkenalan kampus. Oke, mantap. Terima kasih. Thank you Pres untuk meluangkan waktunya untuk hadir di acara perdana ini ya, perdana episode pertamanya gitu ya. Mungkin untuk Sobat Bidik bisa komen di bawah selanjutnya ketua siapa lagi yang pengen gua wawancara di program Siaptum ini gitu ya. Komen di bawah. Terus juga jangan lupa like Bidik Utama, like video ini, share ke teman-teman kalian dan subscribe Bidik Utama gitu. Udah akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.